Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kita ke Ruddio yang saat ini ada di Pondok Gede yang juga sudah bersama dengan Menteri PUPR. Kita langsung hubungi Ruddio. Ruddio, apa aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi Anda saat ini? Ya, selamat siang Yohana dan juga pemirsa. Memang bahwa di tempat kami melaporkan saat ini yaitu di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi Jati Asi, Bekasi, Kota Bekasi ini memang sudah masih terus tinggi untuk banjirnya sekitar ketinggian 3 meter dan baru saja juga Menteri PUPR Bapak Basuki juga baru saja meninjau lokasi ini untuk melihat bagaimana proses penanggulangan ataupun percepatan daripada evaluasi karena memang banjir di Kota Bekasi ini khususnya di perumahan Pondok Gede Permai ini diakibatkan karena jebolnya tanggul yang berada di sekitar perumahan Pondok Gede Permai. Bapak, mungkin bisa dijelaskan Bapak, selamat siang, bagaimana untuk proses penanggulangan daripada jebolnya tanggul, Pak? Oke, seperti yang saya sampaikan, ini ada, bentar ya, ada dua tindakan. Pertama, tindakan yang jangka pendek 1 tahun ini kita tangani secara sistem Sungai Bekasi dari pertemuan Cikeas dan Cilengsi sampai ke muara Sungai Bekasi. Itu sudah kita salah satu paketnya sudah terkontrak akan dilaksanakan bulan Februari ini. Akhir Februari ini sudah mulai bekerja. Kita sudah mulai bekerja, ada workshopnya ada di seberang Kali Bekasi. Kita akan normalisasi semua, kita kerjakan semua. Karena selama ini belum pernah ditangani secara sistem itu. Nah, ini tahun ini mulai kita sistem pekerjaannya. Ya, insya Allah kalau 2 tahun ya selesai. 2 tahun kan? 2 tahun akan selesai. Saya sudah dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bekasi dan Bupati Bekasi. Kami sudah koordinasi erat sekali untuk pembebasan lahan dan pelaksanaan konstruksinya. Khusus untuk yang sekarang kita ini berada di Pondok Gede Permai, ini kami punya pos juga, ya, pos pemantauan di pertemuan Cilengsi dan Cikeas. Di sana sudah mulai surut. Mudah-mudahan paling lama 3 jam di sini akan surut. Oke? Kami punya pantauan di sana. Ini 3 jam. Kalau Katulampa ke Manggarai kan sekitar 6 jam. Ini kalau ini akan 3 jam. Makanya saya sudah minta geobag, kita akan tutup dengan geobag. Ya, geobag itu bukan sandbag tapi geobag yang berat. Nah, ini sementara karena akan dibuat tanggul permanennya nanti itu. Ya, yang tadi yang saya sampaikan. Itu sudah akan ada tanggul permanennya, sitpal dan tanggul. Tapi untuk nutup ini kita sementara dengan geobag. Nah, ini sudah terisi semua, ya, bukan semua. Dibutuhkan 700 geobag untuk menutup 60 meter ini. Saya minta 3 hari itu sudah selesai pengisian geobag dan dipasang di sini. Jadi kalau nanti sore ini surut sedikit, kita bisa masuk, tidak menunggu sampai kering, ya, supaya bisa nutup. Berarti memang sudah bisa dipastikan bahwa geobag ini untuk tanggul sementara ini sendiri akan dipasang nanti ya Pak ya, dan akan prosesnya hanya berlangsung selama 3 hari saja Pak? Mudah-mudahan ya, makanya kalau bisa lebih cepat kan, karena tadi 3 jam ini kalau kita ini sudah mulai surut. Saya punya amfibi, ekskavator amfibi, tapi nggak bisa masuk karena space-nya kurang. Melewat sungai pun takut, ya, harusnya masih deras. Jadi kita tunggu surut sedikit, saya harus masuk. Ya. Untuk tadi sudah berbicara langsung Pak, mungkin bisa digambarkan juga Pak informasinya di dalam masih ada warga atau tidak Pak yang masih tetap memilih untuk tinggal di rumahnya atau memang sudah mengungsi di gudang BNPB ini sendiri Pak? Saya kira masih ada yang di sana. Saya kira dengan BNPB dan para posko di sini menangani evakuasinya. Saya menangani tentang sungai dan infrastrukturnya. Okay? Oke, baik Pak, terima kasih untuk waktunya Pak. Semoga sehat selalu ya Pak ya. Dan pemirsa, memang bahwa memang banjir yang terjadi di perumahan Pondok Gede Permai ini adalah memang bukan disebabkan oleh hujan lokal, melainkan karena memang jebolnya tanggul yang berada di sekitaran perumahan Pondok Gede Permai ini, pertemuan antara Sungai Cilengsi dan juga Sungai Cikeas yang bertemu di Kali Bekasi. Seperti yang bisa digambarkan di lokasi bahwa memang di depan kami melaporkan saat ini adalah
di gerbang perumahan, yaitu perumahan Pondok Gede Permai, Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi, yang mana memang banjir ini sudah menggenangi kawasan ini pada malam tadi dan tingginya sekitar 3 meter. Dan saat ini saya juga akan mengajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi daripada pengungsian di perumahan Pondok Gede Jati Permai ini, karena memang lokasi dari tempat pengungsian dan lokasi daripada perumahan Pondok Gede Permai ini tidak jauh dan hanya berjalan kaki sekitar 3 menit saja, seperti yang bisa dilihat bahwa memang kantor logistik dan peralatan BNPB ini digunakan secara darurat untuk warga dari perumahan Pondok Gede ini untuk mengungsi. Jika bisa dilihat bahwa memang situasinya saat ini adalah memang cukup ramai, sulit sekali untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 karena memang banyak sekali warga yang berada di sini. Dan juga di sebelah kiri saya atau di layar kaca Anda, memang gedung inilah yang digunakan untuk para warga mengungsi. Setidaknya di kompleks perumahan Gede Permai ini terdiri dari 3 RW, yaitu RW 8, RW 9, dan RW 10 dengan jumlah penduduk sekitar 5.400 orang dengan banyaknya 1.300 KK. Dan di sinilah lokasinya bisa dilihat bahwa memang kendaraan dari para warga yang mengungsi, yaitu sepeda motor, mobil, dan juga mobil-mobil kendaraan berat yang membantu proses evakuasi dan juga membantu logistik daripada warga yang berada di Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi ini juga sudah berjaga di lokasi. Dan kondisi cuaca di sini memang masih gerimis dan mendung. Baru saja ini juga bisa dilihat bahwa kedatangan makanan-makanan logistik daripada warga yang memang menginap ataupun tinggal di lokasi, yaitu di gudang BNPB ini. Seperti yang bisa dilihat bahwa memang warga masih menunggu, dan inilah lokasi tempat mengungsi warga. Saat ini saya juga akan melihat bagaimana keadaan langsung dari tempat pengungsian warga. Bisa dilihat bahwa memang protokol kesehatan di sini memang sulit untuk diterapkan karena memang banyaknya warga yang silih berganti untuk datang dan memasuki lokasi ini. Yohana, sekian yang bisa kami sampaikan dari lokasi. Kembali ke Anda di studio. Ya, terima kasih Rudio langsung dari Pondok Gede, Jakarta. Dan tadi pemirsa, kita tadi sudah melihat laporan dari Rudio dari Pondok Gede. Di lokasi tersebut memang kondisi banjirnya memang agak berbeda dari tempat-tempat lainnya karena memang penyebabnya tidak hanya sekedar karena cuaca buruk, tapi juga karena dampak pertemuan Kali Cikeas, Cilengsi, dan juga Kali Bekasi. Ini menjadi salah satu faktor utama ketika dipicu dengan hujan deras, dan pemerintah tadi sudah menargetkan 2 tahun akan selesai memperbaiki sistem dengan normalisasi dan juga pembuatan tanggul permanen. Ada 5.400 warga yang terdampak banjir dan saat ini sedang mengungsi.